timur, datang hak manati barat. Sekarang kawung beda wulung, sekarang manjarena. Yo, pula kabarikan besar, reksa saren sehen, pratanda, panglamaran, pangjadian. Ada acaranya ngambil indung gitu, paling segini ya, tapi ada itunya, kadang-kadang mencit ayam gitu, pakai rujakan, pakai apa. Katanya sih abeh manfaat gitu ya. Pernah semuanya gagal panen. Mengadakan ritual macam-macam semuanya nggak pernah berhasil. Akhirnya semua para kokolot di situ mengadakan ritual semedi supaya Nyi Pohaci ini Dewi Sri mau turun lagi. Jawa Barat dengan julukan Negeri Parahyangan terkenal memiliki seni yang berakar dari tradisi masyarakatnya. Tradisi itu terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai kearifan lokal masyarakat Pasundan. Saat ini tradisi tersebut bukan hanya dilakukan sebagai kebiasaan masyarakat setempat, tetapi juga bisa dinikmati menjadi pertunjukan seni dengan daya tarik estetika dan budi pekerti luhur yang tinggi. Kami ajak Anda mengenali tradisi masyarakat Sunda dalam Eksotis Budaya Negeri Pasundan. Wilujeng Sumping ka Kampung Budaya Sindang Barang Kota Bogor. Siapa yang datang ya? Heueunya rame, rombongan kayaknya tuh Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Karim. Ini sahabat-sahabat saya, Siren dari Palangkaraya dan Ramlan dari Medan, Sumatera Utara. Iya, Juragan dan Neng. Selamat datang di kampung kami. Kenalkan, nama saya Asep. Saya mah Jajang. Begini Kang Asep, Kang Jajang. Iya. Boleh saya memanggil Akang? Oh, boleh Juragan, nggak apa-apa. Saya sejak memasuki kawasan perkampungan ini menghirup udara yang amat segar, lembut dan eksotis. Benar Kang Asep, Kang Jajang. Alam di tanah Pasundan ini terasa penuh dengan kesejukan dan keindahan. Kalau kata orang Palangkaraya sih, puna tutu bahalap. Benarkan kataku, abang dan adik Sirin pasti menyukai tempat ini. Betul Ramlan. Iya. Cuma hal yang lebih mustahak, yang lebih penting yang ingin saya ketahui di sini ada lagi. Itu. Agan-agan ini mau mengetahui apa sih, Gan? Begini, Kang Asep, Kang Jajang. Saya ingin mengetahui lebih jauh beberapa budaya yang katanya melekat ke dalam kehidupan masyarakat tanah Pasundan ini berbilang abad yang lalu. Bukan begitu, Siren? Iya Bang. Nasib Juragan lagi pada bagus. Kita di kampung ini mau mengadakan pertunjukan budaya. Jadi, mari atuh silahkan kita ke pendopo sana itu. Juragan, Neng, akan saya perkenalkan dengan pemangku adat budaya di kampung ini. Mangga, silahkan Juragan, Neng, mangga. Mangga, silakan duduk Juragan, Neng. Terima kasih, Kang. Punten Juragan, itu yang lagi duduk di depan sana, yang sedang pegang mikrofon itu, namanya Pak Ukat. Beliau salah seorang dari pemangku adat di sini.
Nampaknya beliau mau menjelaskan sesuatu, Kang Jajang. Iya atuh Neng. Sep, tahu nggak Pak Ukat itu mau kasih penjelasan tentang apa? Iya, Jang. Sepertinya beliau mau menjelaskan tentang adu jaten perebut seeng tuh, Jang, kayaknya. Nyawati mana atuh Sep? Tahu dari mana? Jajang kan lihat sendiri Pak Ukat sedang pegang seeng. Ya. Juragan, sepertinya Pak Ukat mau menjelaskan tentang adu jaten parebut seeng itu, Juragan. Baik, Kang. Kita dengarkan saja penjelasan beliau. Zaman dulu adu jaten itu waktu contoh zaman Sindang Barang, zamannya Kentring Manik. Jadi adu jaten tuh ada beberapa yang ditawarkan, seumpama lomba nyumpit istilahnya gitu. Atau adu seperti kayak tadi adu jaten fisik gitu. Jadi ada beberapa. Itu zaman dulu, jadi yang harus berjuang tuh dari pihak laki-laki. Dari pihak laki-laki. Nah, setelah pengembangan kesininya, di adu jaten ini dirubah. Karena ini udah Islam sudah masuk di Bogor. Jadi sistemnya besana itu semua membawa barang-barang alat rumah tangga. Jadi yang dibawa tuh banyak dari pihak laki-laki, gitu balik. Gitu. Jadi yang harus berusaha merebut itu adalah dari pihak perempuan. Kang Asep, kami bisa nggak lihat penampilannya, Kang? Bisa tuh, Neng. Itu seengnya lagi diikat ke punggung jawaranya, Neng. Berdasarkan sejarah, masyarakat Sunda berasal dari keturunan kerajaan besar di Jawa Barat. Salah satunya adalah Kerajaan Pajajaran. Runutan kisah itulah yang menyebabkan masyarakat Sunda sangat membanggakan kekuatan yang dimilikinya melalui bela diri. Jawara adalah sebutan bagi masyarakat Sunda yang terkenal memiliki kekuatan bela diri. Ketika itu dalam kesehariannya, para Jawara sering unjuk kekuatan yang disebut sebagai adu jaten. Banyak jenis adu kekuatan atau adu jaten yang terkenal di masyarakat Sunda. Namun saat ini, adu jaten yang masih dipertahankan oleh masyarakat Sunda adalah adu jaten parebut seeng. Adu jaten parebut seeng atau adu silat merebut alat menanak nasi adalah kebudayaan yang telah ada sejak zaman Sunda Pajajaran. Prosesi parebut seeng merupakan budaya khas Bogor, sebuah tradisi masyarakat Sunda Bogor dalam ritual pernikahan, hasil pengembangan tradisi adu kekuatan para Jawara dengan sentuhan nuansa Islam di dalamnya. Pada hari bebesanan atau pinangan, yaitu hari di mana calon mempelai lelaki mendatangi calon mempelai wanita untuk memberikan seserahan, akan ada adu kekuatan antara Jawara pihak perempuan dan Jawara pihak laki-laki. Ritual ini dimulai dengan beradu pantun antara pihak lelaki dan pihak wanita, yang pada akhirnya pihak mempelai wanita mengirimkan Jawara untuk merebut seeng yang melambangkan alat kehormatan wanita yang ada pada pihak laki-laki. Tunduk Badunati Timur, datang Akmanati Barat. Karkawung Medawulung, Sarngenge Manjarena. Yo, kula kabarikan besar, rek seseren seheng, pratanda, panglamaran, pangjadian. Dikangna, dampak didinya. Dauna, dampak di kula. Mangga, tampak waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam lagi mantep ya. Kampulasun. Tunduk buku datang wayah. Seseren disangga suka. Tapi kudu dipentes tah jajatena heula. Aya teh jawabannya. Jawara kula tah. Jagoan kuring can datang. Tungguan kedeung. Kunanya ieu dah. Ikut ge pura-pura eta mah. Di sina lain lalaki langit. Di sina lain lalanang jagat. Sehengna rangkeneg pangkek. Heuh, sok kana tah jawarana kaluarkeun. Kedua Jawara tersebut bergulat, adu jurus, berusaha merebut dan mempertahankan seeng dengan iringan kendang pencak. Dengan iringan alat musik tradisional Sunda, kendang dan tarompet, para Jawara saling pukul dan saling tendang untuk melumpuhkan lawan supaya bisa merebut seeng dari Jawara yang membawanya. Namun, bukan sembarang gerakan pukul dan tendang yang digunakan.
Gerak tubuh yang diperagakan para jawara bukan hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga penuh keindahan dan syarat makna. Itulah yang dikenal dengan pencaksilat Cimande. Cimande itu untuk menggali jati diri. Contoh begini, yang tadi itu caranya ada yang tadi isinya suruh wudu begitu. Dari jurus beda, Cimande tidak boleh mukul wajah, mukul badan, haram. Dari jurus semua dirubah. Yang tadinya zaman Pajajaran jurusnya gagah, setelah di abad 17 dirubah jadi satu. Punten juragan, Neng, sambil nonton, silahkan atuh diminum udang teh sama rebusan jagungna. Siren, inilah yang cocok. Sudah biar nyanyi perutku. Jangan begitulah bang. Malu dilihat orang. Siren, daripada aku berkelahi ya dengan perutku ini, lebih baik aku makan dulu jagung rebus ini. Boleh kan, Kang? Tenang naon atuh juragan. Boleh, silakan dinikmati aja. Juragan dan Neng, sepertinya Pak Ukat mau menjelaskan hal yang lain. Naon ya, Sep? Yang mau dijelasin Pak Ukat teh? Budaya Serentaun cenah Majang. Serentaun? Serentaun itu adalah berpatokannya ke pesta panen itu, Pak. Iya. Karena orang Sunda kalau istilah zaman sekarang lebarannya itu dia pesta panen. Jadi setiap panen itu di situ ada ritual Serentaun majikeun pare gitu, Pak. Karena kalau zaman dulu udah majikeun pare artinya memasukkan pare ke leuit. Itu dalam 1 tahun tidak boleh diganggu. Nanti pare tersebut di mana Serentaun berikutnya, pare yang udah di leuit yang udah 1 tahun itu dikeluarkan, Pak. Dimasukkan ke leuit cadangan. Di Sinang Barang di sini ada perubahan. Jadi Serentaunnya tidak berpatokan ke pesta panen. Jadi patokannya ke tahun baru bulan Muharram. Jadi menyambut tahun baru Islam. Dan bukan padi saja yang dibawa ke sini. Semua hasil bumi. Istilahnya yang pesta panen jagung bawa jagung, panen pisang bawa pisang. Setelah di sini banyak kesepuhan itu dipegang oleh Islam, ya ada istilah di situ lah, Serentaun sedekah bumi. Jatuh bulannya bulan Muharram. Dapat. Jadi kalau di Banten masih tetap Serentaun majikeun pare. Tidak ada sedekah bumi. Kalau di Bogor karena berhubung udah ada unsur Islam masuk, karena di sini sudah Muslim gitu Pak ya. Jadi budaya tetap dipertahankan gitu. Walaupun udah Muslim, budaya itu tetap dipegang. Serentaun mah di sini yang paling utama di sini Serentaun ya. Ngambil itu indung, ngambil padi gitu. Ada acaranya ngambil indung gitu. Paling segini ya, tapi ada itunya. Kadang-kadang mencit ayam gitu, pakai rujakeun, katanya sih abeh manfaat gitu ya itunya. Apanya hasilnya? Iya, yang daerah dekat-dekat masih make, kalau nggak make bagaimana ya? Udah turun takut lah gitu. Juragan dan Neng mau lihat bagaimana acara Serentaun? Ya iyalah Kang Jajang. Agama wajib semua harus masuk sunan di Raja Mekah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sila marang acik keling dan tangga di sila marang punika sahadat pamuk alam abdu muka alam dunia dunia sari-sari sila manusia pasti ketiwilis kalang dengan ing manusia urut bisa dikarenakan kerasa alabi anagi setengah duit kukuratu canang waliku pangeran kudatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada intinya, Serentahun adalah proses penyerahan padi hasil panen dari masyarakat kepada ketua adat. Lalu, padi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam leit atau lumbung utama dan lumbung-lumbung pendamping. Pemimpin adat kemudian menyerahkan indung pare atau indung bibit padi yang sudah diberkati dan dianggap bertuah kepada para pemimpin desa untuk ditanam pada musim tanam berikutnya loh, Neng. Oh, gitu. Puncak acaranya sendiri ada tidak, Kang? Ada lah juragan. Puncak acara Serentahun biasanya dibuka pukul 8 tuh. Diawali dengan prosesi ngajayak atau menjemput padi. Kemudian diteruskan dengan pegelaran kolosal berupa tari buyung dan angklung tuh, Kang. Kang Jajang. Iya juragan. Jagung rebusnya ini manis ya, Kang? Aduh, semanis saya ya Pak. Jagungnya itu baru dipetik Pak, makanya manis juragan. Hehehe, Jang kemari. Naon Kang? Jajang harus mengerti kalau tamu ngomong gitu. Dianya minta. Oh gitu nya Sep. Minta dia tuh. Siap lah. Iya, Ame kan lagi sana tuh. Kang Asep, masih ada lagi nggak penampilan budaya yang bisa kami lihat, Kang? Ada, Neng. Namanya Nutu Tutunggulan. Nutu Tutunggulan, Kang Asep? Iya, juragan. Nutu itu artinya menumbuk. Menumbuk gebah kering sampai menjadi beras atau dari beras menjadi tepung, juragan. Lalu nutu itu biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu di antara 4 sampai 6 orang dan ayunan halu mengenai bagian lesung sehingga menimbulkan suara loh. Gitu loh, Bang. Jadi sebagai hiburan bagi ibu-ibu selama melaksanakan pekerjaan ya, Kang? Iya, Neng. Neng. Sebelum tutunggulan menjadi sebuah budaya, tutunggulan digunakan sebagai alat untuk memanggil warga supaya menghadiri acara pertemuan. Yo Kang Asep, jagungna Mana? Taruh aja situ, Jang, biar nikmati tamu-tamu kita. Ya itulah. Bagaimana kalau kita saksikan aja nutut tutunggulan dulu itu, Neng? Silahkan, Kang. Kata tutunggulan berasal dari kata nutu atau menumbuk. Nutu itu sendiri adalah kegiatan atau pekerjaan menumbuk gabah kering hingga menjadi beras atau dari beras menjadi tepung. Nutu biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu antara 4 sampai 6 orang dan ayunan halu yang saling bergantian mengenai bagian lisung menimbulkan suara atau bunyi. Dan itu menjadi bagian hiburan untuk ibu-ibu menghilangkan rasa lelah selama nutu. Sebelum tutunggulan berkembang menjadi sebuah kesenian, tutunggulan digunakan sebagai alat untuk memanggil warga supaya menghadiri acara pertemuan di kampung tersebut. Tutunggulan juga dimainkan jika terjadi gerhana bulan atau matahari untuk memanggil warga agar bersama melakukan sholat gerhana. Dari kebiasaan itulah akhirnya muncul seni tutunggulan. Hanya saja ketika dimainkan tidak menumbuk padi tetapi langsung menumbuhkan halu ke lisung. Dari ayunan halu itu dihasilkan suara-suara sesuai dengan keinginan yang memainkannya. Lama-kelamaan oleh masyarakat Sunda kegiatan menumbuk padi dengan halu di atas lisung ini dijadikan suatu pangbeberah manah kaum perempuan yang setiap hari ada di dalam rumah. Selain itu kegiatan tutunggulan ini pun dijadikan ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rizkinya. Suara bunyi yang beradu halu dengan lisung yang mengeluarkan suara harmonis, maka pada perkembangannya diakui menjadi suatu jenis kesenian buhun masyarakat Sunda. Namun sampai sekarang siapapun belum ada yang mengetahui sejak kapan tutunggulan ini menjadi suatu jenis kesenian buhun masyarakat Sunda. Seni buhun tutunggulan bisa bertahan sampai ratusan tahun di tanah Pasundan. Hal ini diakibatkan masyarakat Sunda dengan kearifan lokalnya mau memelihara dan mempertahankan seni tutunggulan ini dengan cara menjaga alam sekitarnya, terutama tanah pesawahan. Karena bagaimanapun, masyarakat Sunda adalah masyarakat agraris yang mengandalkan hidupnya dari pertanian, terutama padi.
Sungguh alam yang mempesona, Bang. Betul kata awak Tulan. Betul lah kata orang. Bumi Nusantara Indonesia ini menyimpan banyak bentuk budaya yang tumbuh dan berkembang sejak zaman nenek moyang kita dulu. Dan dikagumi oleh negara-negara lainnya, Bang. Iya, betul tuh, Siren. Kang Asep dan Kang Jajang, kami merasa senang dapat menyaksikan langsung berbagai kegiatan budaya di negeri Pasundan yang eksotis ini. Iya, Kakang berdua. Mata saya terbuka lebar. Di negeri kita ini tidak saja memiliki kekayaan alam, flora dan fauna, juga memiliki kebudayaan yang sangat indah, termasuk di tanah Pasundan ini. Terima kasih atuh Neng. Nuhun pisan. Kang Jajang, terima kasih atas keramah tamahan Kakang berdua dan masyarakat di sini. Iya Gan, terima kasih juga atas kunjungan Juragan berdua dan juga Neng. Ayo kita pergi Siren, Ramlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kepala wargi sadaya anu parantos surumpakeun kersa ngaluhan Kampung Adat Sunda Sindang Barang Kota Bogor. Dari Sindang Barang Bogor, Jawa Barat, potret keindahan dan eksotis budaya tanah Pasundan menjadi warna cemerlang dari binar-binar indah budaya Nusantara dipersembahkan bagi bumi pertiwi Nusantara tercinta. Teknik rekaman dan editing Robi Ahmad, penyelia musik Nasrullah, unit manajer Suneta M.R. Hani, apresiasi khusus Okta Hera Pranada, penulis naskah Hanafi Burhan, produser dan pengarah acara Bambang Haryadi.